Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tandan Beduri, salam satu profesi. Baik kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Petra Cendana, channel yang membahas tentang dunia persawitan. Nah baik para petani kelapa sawit dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba membahas manakah tanaman kelapa sawit yang baik kita tanam, yang pelepahnya panjang atau pelepahnya pendek. Ini sering menjadi pertanyaan bagi kita saat ingin menanam tanaman kelapa sawit. Nah, saya kali ini akan mencoba membahasnya, manakah yang baik bagi kita untuk menanam kelapa sawit antara pelepah panjang atau pelepah pendek. Di kebun atau di lapangan, seringkali kita kurang memahami perbedaan antara tanaman kelapa sawit pelepah panjang dan juga pelepah pendek, sehingga kita mengalami dilema. Nah, pada kali ini saya akan mencoba membahasnya agar kita sama-sama mendapat pengetahuan dan saling bertukar pikiran mengenai hal ini. Nah, sebelum kita memulai menanam kelapa sawit, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya tanaman kelapa sawit itu terbagi menjadi dua jenis dalam spesifikasinya. Ada kelapa sawit yang pelepahnya panjang dan juga ada pelepahnya yang pendek. Dan juga kita harus mengetahui jenis pelepah panjang dan pelepah pendek tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi pertama-tama kita akan melihat dari kondisi lahan pada perkebunan kita. Karena untuk kita menilai antara pelepah panjang dan juga pelepah pendek, alangkah baiknya kita juga melihat kondisi lahan yang ingin kita tanam. Karena lahan juga mempengaruhi hasil dari kelapa sawit kita. Contohnya saja pada lahan yang berbukit, lahan yang sulit sekali untuk dijangkau oleh angkutan. Maka kalau kita menemukan hal seperti itu, yang kita rekomendasikan adalah sawit jenis pelepah pendek. Kenapa malah pelepah pendek? Oke, di sini kita akan bahas. Pertama, lahan yang berbukit tentu lahan dengan bidang yang miring, sehingga jika ditanami kelapa sawit, tentu dengan tertiup angin kemungkinan besar akan roboh. Dan di sini kelebihan dari pelepah pendek, ia tahan dengan cuaca seperti itu, beda dengan pelepah panjang. Kedua, pelepah pendek memiliki keunggulan dalam jarak tanam, di mana pelepah panjang memiliki jarak antara 9x9 atau 10x10, sedangkan pelepah pendek hanya 8x8. Sehingga jumlah pokok kelapa sawit pelepah pendek jauh lebih banyak daripada pelepah panjang dalam 1 hektarnya. Ketiga, pelepah pendek juga memiliki jumlah buah yang lebih banyak ketimbang pelepah panjang. Dan ketika datang musim trek, kelapa sawit pelepah pendek tetap berbuah. Dan ini disukai oleh para petani kita. Kemudian kita beralih ke sawit pelepah panjang. Sawit dengan pelepah panjang identik dengan buahnya yang besar-besar dan juga berat, di mana pernah ditemukan satu buah kelapa sawit pelepah panjang seberat 100 kg. Dan sawit pelepah panjang selalu menjadi kebanggaan para petani kelapa sawit, terkhususnya di Indonesia. Namun sawit dengan pelepah panjang juga tidak terlepas dari kekurangan, yakni jumlah pokok per hektarnya sedikit. Kemudian buah yang besar-besar sulit dijangkau ketika ditanami di lahan yang berbukit. Pelepah panjang juga sering mengalami musim trek yang panjang, sehingga dapat mengurangi pemasukan bagi para petani kelapa sawit. Jadi antara pelepah panjang dan juga pelepah pendek memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sesuaikan saja dengan lahan yang kita punya. Baik kawan-kawan, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Tandan Beduri, salam satu profesi.